Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelea dengan NIM 33 2017 017. Saya akan menjelaskan tentang materi turunan fungsi sebagai tugas mata kuliah kajian matematika SMA yang diampu oleh Ibu Dr. Bonita Hirza MPD dan Pak Muslimin MPD. Saya mahasiswa aktif dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun yang akan kita bahas tentang turunan fungsi ini yaitu definisi turunan fungsi di suatu titik, definisi laju perubahan nilai fungsi, aturan pencarian turunan. Dibagi menjadi dua, yaitu turunan hasil kali dan hasil bagi. Yang kedua, aturan konstanta dan aturan pangkat. Fungsi turunan dibagi menjadi 4, yaitu definisi turunan, aturan pencarian turunan, definisi turunan fungsi di suatu titik, dan yang terakhir definisi laju perubahan fungsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi fungsi f aksen yang mempunyai nilai tak beraturan. Laju perubahan nilai fungsi f x menuju atau fx pada x sama dengan a dapat ditulis sebagai berikut. Dengan rumus f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 f a ditambah h dikurang fa dibagi h. Limit ini disebut turunan atau diferensial dari fx pada x sama dengan a. Jika fx adalah suatu fungsi yang dikontinu pada selang min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga, berlaku limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx dibagi h sama per h sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fx, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x dan f aksen x disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx sering kali ditulis dengan y aksen sama dengan fx x, f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis dy per dx sama dengan dfx per dx. Persamaan diferensial adalah persamaan yang membuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tidak diketahui. Sebagai contoh persamaan diferensial, y aksen sama dengan 3x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 1 dikali y ditambah 1. Dapat ditulis dalam bentuk dy sama dengan 3x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 1 dikali y ditambah 1 dx atau y aksen dikurang 3x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 1 dikali y sama dengan 3x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 1. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Penyelesaiannya, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5. Fx plus h sama dengan x plus h pangkat 3 ditambah 5 sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x
X pangkat 2H ditambah 3X H pangkat 2 ditambah H pangkat 2 ditambah 5. Turunannya f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 f X plus H dikurang f X per H sama dengan limit H mendekati 0 X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2H ditambah 3X H2 pangkat 2 ditambah H pangkat 2 ditambah 5 dikurang X pangkat 3 ditambah 5 per H sama dengan limit H mendekati 0 3X pangkat 2H ditambah 3X H pangkat 2 ditambah H pangkat 2 per H sama dengan limit H mendekati 0 H dikali 3X pangkat 2 ditambah 3X H ditambah H per H sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 3X dikali 0 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2. Kemudian yang aturan pencarian turunan. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen jika f aksen X sama dengan X pangkat 3 ditambah 7X adalah rumus f, maka f aksen X sama dengan X pangkat 3 ditambah 7X adalah rumus untuk f aksen. Ketika kita menurunkan f, artinya kita mendiferensiasikan f. Turunan mengoperasikan f untuk menghasilkan f aksen. Kita biasanya menggunakan simbol dx untuk menandakan operasi diferensiasi. Simbol dx menyatakan bahwa kita mengambil turunan atau terhadap peubah x. Maka kita menuliskan dx fx sama dengan d aksen x atau dx X pangkat 3 plus 7X sama dengan X pangkat 3 ditambah 7X. Ada dua aturan pencarian turunan terbagi menjadi dua, aturan konstanta dan aturan pangkat. Yang kedua, turunan hasil kali dan hasil bagi. Yang pertama, aturan konstanta dan aturan pangkat. Teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x f aksen x sama dengan 0, yakni dx k sama dengan 0. Bukti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h dikurang f x per h sama dengan limit h mendekati 0 k dikurang k per h sama dengan limit h mendekati 0, 0. Hasilnya didapat 0. Jadi terbukti bahwa dx k sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Kemudian teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka jika fx sama dengan 1, yakni dx x sama dengan 1. Bukti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h sama dengan limit h mendekati 0 x plus h min x per h sama dengan h mendekati 0 h per h. Didapat hasilnya 1. Jadi terbukti bahwa fx sama dengan 1, yakni dx x sama dengan 1. Kemudian ke teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensial, maka kf aksen x sama dengan k dikali f aksen x, yakni dx k dikali fx sama dengan k dikali dx dikali fx. Teorema E, aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial,
maka F plus G aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X, yakni dx Fx plus Gx sama dengan dx Fx sama dengan ditambah dx Gx. Teorema F aturan selisih. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka F min G aksen X sama dengan F aksen X dikurang G1X, yakni dx Fx dikurang Gx sama dengan dx Fx dikurang dx Gx. Contohnya, tentukan turunan dari 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 dan 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 16. Cara penyelesaiannya yaitu dx 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan dx 5x pangkat 2 ditambah dx 7x dikurang dx 6. Itu terdapat di teorema F. Sama dengan dx 5x pangkat 2 ditambah dx 7x dikurang dx 6. Itu terdapat di teorema E. Sama dengan 5dx pangkat 2 ditambah 7dx x dikurang dx 6. Itu terdapat di teorema D. Sama dengan 5 dikali 2x ditambah 7 dikali 1 ditambah 10 terdapat di teorema C, B, dan A. Sama dengan hasilnya 10x ditambah 7. Kemudian dx 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 16 sama dengan dx 4x pangkat 6 dikurang dx 3x pangkat 5 dikurang dx 10x pangkat 2 ditambah dx 5x ditambah dx 16 sama dengan 4dx x pangkat 6 dikurang 3dx x pangkat 5 dikurang 10dx x pangkat 2 ditambah 5dx x ditambah dx 16 sama dengan 4 6x pangkat 5 dikurang 3 dikali 5x pangkat 2 dikurang 10 dikali 2x ditambah 5 dikali 1 ditambah 0. Maka didapat hasilnya 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah 5. Yang kedua, turunan hasil kali dan hasil bagi. Teorema G aturan hasil kali. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka F bundaran G aksen X sama dengan Fx G aksen ditambah Gx F aksen X, yakni dx Fx bundaran Gx sama dengan Fx dx Gx ditambah Gx dx Fx. Turunan hasil kali dua fungsi adalah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi yang kedua, ditambahkan fungsi kedua dikalikan fungsi pertama. Contoh, carilah turunan 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x dengan menggunakan aturan hasil kali. Periksalah jawaban dengan menggunakan soal itu dengan cara lain. Penyelesaian dx 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5 dx 2x pangkat 4 dikurang 3 dikurang x ditambah 2x pangkat 4 dikurang x dx 3x pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 8x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2x pangkat 4 dikurang x dikali 6x sama dengan 2x 24x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 5 ditambah 12x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2. Maka didapat hasilnya
36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Untuk memeriksanya, kita kalikan kemudian menurunkannya. 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 3 pangkat 4 dikurang x sama dengan 6x pangkat 6 dikurang 10x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x. Jadi dx 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x sama dengan dx 6x pangkat 6 dikurang dx 10x pangkat 4 dikurang dx 3x pangkat 3 ditambah dx 5x sama dengan hasilnya 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Jadi terbukti hasilnya itu sama dengan cara penyelesaian di atasnya. Teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan f, g, dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx f aksen x dikurang fx g aksen x per g pangkat 2 x, yakni dx fx per gx sama dengan gx dx fx dikurang fx dx gx per g pangkat 2 x. Turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan dengan turunan pembilang dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut. Seluruhnya dibagi dengan kuadrat penyebut. Contoh, carilah turunan 3x dikurang 5 per x pangkat 2 ditambah 7. Penyelesaiannya dx 3x dikurang 5 per x pangkat 2 ditambah 7 sama dengan x pangkat 2 ditambah 7 dx 3x kurang 5 dikurang 3x dikurang 5 dx x pangkat 2 ditambah 7 per x pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 7 dikali x sama dikurang 3x dikurang 5 dikali 2x per 3x kuadrat ditambah 7 pangkat 2. Maka didapat hasilnya min 3x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 21 per x pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Contoh yang selanjutnya, carilah dx y jika y sama dengan 2 per x pangkat 4 ditambah 1 ditambah 3 per x. Penyelesaiannya dx y sama dengan dx 2 per x pangkat 4 ditambah 1 ditambah dx x per x 3 per x sama dengan x pangkat 4 ditambah 1 dx 2 dikurang 2 dx x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 ditambah x dx 3 dikurang 3 dx x per x pangkat 2 sama dengan x pangkat 4 ditambah 1 dikali 0 dikurang 2 dikali 4x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 ditambah pangkat x dikali 0 dikurang 3 dikali 1 per x kuadrat pangkat 2 sama dengan didapat hasilnya negatif 8x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 per x pangkat 2. Contoh selanjutnya, tunjukkan bahwa aturan pangkat berlaku untuk pangkat bulat negatif, yakni dx x pangkat negatif n sama dengan negatif nx pangkat negatif n dikurang 1. Penyelesaiannya dx x
pangkat negatif N sama dengan dx 1 per X pangkat N sama dengan X pangkat N dikali 0 dikurang 1 dikali NX pangkat N dikurang 1 per X pangkat 2N sama dengan negatif NX pangkat negatif N dikurang 1 per X pangkat 2N. Kita lihat sebagai bagian dari contoh sebelumnya bahwa dx 3 per X sama dengan negatif 3 per X pangkat 2. Dengan rumus aturan pangkat bulat negatif didapat dx 3 per X sama dengan 3 dx X negatif pangkat negatif 1 sama dengan 3 dikali negatif 1 X pangkat negatif 2 sama dengan negatif 3 per X pangkat 2. Yang C definisi turun fungsi di suatu titik. Misalnya, fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbuka a, B dan misalkan C elemen a, B turunan f di titik C dilambangkan dengan f aksen C didefinisikan sebagai f aksen C sama dengan limit segitiga X mendekati 0 f C ditambah segitiga X dikurang FC per segitiga X. Contohnya, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan. Fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Dengan Fx dinyatakan dalam meter, tentukan kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu 2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 3. Penyelesaian Fx ditambah segitiga X dikurang Fx per segitiga X sama dengan 6 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 per 3 dikurang 2. Itu didapat hasilnya 119. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 119 meter per second. Kemudian yang D definisi laju perubahan nilai fungsi. Misalkan fungsi Y sama dengan Fx terdefinisi di sekitar X sama dengan C. Limit X mendekati 0 F C plus H dikurang Fc per H. Jika nilai limitnya ada, bentuk limit di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain. Misal X sama dengan C ditambah H, maka H sama dengan X dikurang C. Jika H mendekati 0, maka X mendekati C. Dengan demikian, limit H mendekati 0 Fc plus H dikurang Fc per H sama dengan limit X mendekati C Fx dikurang Fc per X dikurang C. Baiklah, demikian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Apabila saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.